أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما له من قوة ولا ناصر. Maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia suatu kekuatan pun dan tidak ada seorang pun yang menolong. Jadi ketika kita dibangkitkan kembali, kita diminta pertanggungjawaban. Saat itu kita tidak mempunyai daya, tidak punya kekuatan, lari tidak bisa, sembunyi tidak bisa, kepingin mati pun juga tidak bisa. Dan kalau mencari pertolongan, nggak ada yang bisa menolong. Ya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada bagi dia kekuatan dan penolong. Saya ingin membahas ini untuk memahami bahwa pada hari kita dibangkitkan, kita tidak punya kekuatan sama sekali. Kita diberi kekuatan kita justru berlipat-lipat, tetapi kekuatan itu penggunaannya sangat terbatas sesuai dengan keadaan saat itu. Saya mengatakan kekuatannya sebenarnya lebih daripada ketika kita hidup dunia. Menurut Rasulullah SAW, kekuatan kita di akhirat nanti itu kira-kira 70 kali lipat, bahkan lebih. Mana buktinya kalau itu bisa lebih 70 kali lipat? Untuk yang tinggal di dunia, di surga, mereka mempunyai kekuatan yang begitu berlipat-lipat sehingga kalau dia mempunyai satu orang istri saja itu kurang, maka minimum akan diberi 70 istri. Kalau mempunyai istri yang solihah di dunia, nanti akan dikumpulkan di sana, ditambah lagi dengan hurin ain. Karena kekuatannya lebih, kalau tidak ada penyaluran itu repot. Itu kekuatan terhadap hal yang positif. Untuk yang negatif juga lebih kuat. Kita kalau di dunia begitu terbakar, maka anggota kita, bagian dari badan kita yang terbakar itu mati. Terus sembuhnya sulit atau bahkan tidak bisa sembuh. Tapi di sana sudah hangus terbakar, itu nanti cepat kembali lagi. Jadi pembentukan sel kembali itu cepat sehingga bagian badan kita yang terbakar hangus itu akan cepat pulih kembali, sehat kembali. Dan tidak bisa mati-mati. Kalau di sini mati, menghirup asapnya saja kita bisa mati. Di sana menghirup asapnya, dibakar kena apinya juga tidak mati. Jadi di sana banyak kekuatan, tetapi Allah menyebutnya fama lahu min quwwati wala nasir. Kekuatan mereka itu hanya ada kalau diberi oleh Allah, dan pemanfaatannya juga sebatas yang diinginkan oleh Allah. Saya ingin memberikan contoh di dunia. Di dunia ini pun kita nggak punya kekuatan. Kalau ada orang bilang aku kuat, oh, sombong tuh, sombong. Karena hakikatnya kita nggak punya kekuatan. Bukankah kita seringkali mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan, dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah yang maha mulia dan maha agung. Di dunia saja kita tidak punya kekuatan, tapi banyak orang merasa diri kuat, sombong banget. Mana ada kita punya kekuatan? Kita lahir bayi nggak bisa apa-apa, makan sendiri aja nggak bisa, dipaksa-paksa juga nggak bisa. Kalau kita mengakui punya kekuatan, coba bayi itu suruh mendatangkan kekuatan sendiri, nggak bisa. Nanti kekuatan oleh Allah diberi pelan-pelan, ditambah sehingga Allah menyebutnya mim ba'di dha'fin quwwatan. Allah menciptakan kita dari lemah menjadi kuat. Tapi hati-hati, setelah kuat itu nanti akan dibuat menurun lagi.
min ba'di quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah itu nanti akan dibuat lemah lagi dan tua. Saya kemarin kebetulan menyapa teman kita yang sama-sama dengan kita lah, yang ya beberapa di antara kita itu umurnya dekat-dekat dengan saya, sekitar 70-an. Saya menyapa, Bapak sehat ya Pak, berjalannya lancar. Ya Alhamdulillah. Kemudian saya tanya, berjalannya lancar ini tanpa rasa sakit ya Pak? Oh sakit, dipakai jalan ke masjid ini sakit. Tapi kok jalan? Karena bersyukur. Bersyukur. Ini teman ini menyadari bahwa hari ini aku kuat pergi ke masjid. Besok pagi belum tentu. Bulan depan belum tentu. Mumpung aku masih diberi kekuatan oleh Allah, aku gunakan ke masjid. Nanti kalau aku sudah tidak punya tenaga, tidak ke masjid, bukan salahku. Yang mencabut kekuatan kan Allah. Tapi sekarang yang memberi kekuatan juga Allah. Aku manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita itu mumpung kita masih diberi kemampuan apapun, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuan berjalan dan sebagainya, kita syukuri. Cara mensyukuri gimana? Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, seperti perintah Allah kepada keluarga Nabi Dawud. I'malu ala Dawud syukra. Tadi saya baca di rakaat pertama, ya. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, berbuatlah kamu, beramallah kamu dalam rangka bersyukur. Syukra, oh ini nggak ada Dr. Iqbal. Saya dia tertarik bahasa. Syukra itu isim masdar, dibaca nasab setelah kalimat, maka itu namanya maf'ul li ajlih. Namanya maf'ul, tapi bukan objek. Dalam bahasa Inggris disebut adverb of purpose, keterangan tujuan. Jadi ya'malu, berbuatlah kamu wahai keluarga Daud, syukra, tujuannya bersyukur. Jadi kita dianjurkan oleh Allah selalu bersyukur atas pemberian Allah dengan kita gunakan sebaik-baiknya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ini juga dicontohkan di dalam Al-Quran. Allah memulai Al-Quran setelah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membaca Quran dalam rangka bersyukur, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku diberi kecerdasan, aku diberi kemampuan membaca, aku diberi mata dan sebagainya. Aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran, untuk memahami isinya. Setelah itu saya akan melaksanakan ajaran-ajarannya. Jadi kita kita usahakan setiap saat kita melakukan apapun, termasuk kita belajar pagi ini, kita niati karena Allah Ta'ala, kita mensyukuri pemberian Allah, kita manfaatkan untuk mempelajari firman-firman Allah dan sebagainya. Nah, kekuatan, ada orang yang merasa kuat kalau dia misalnya jago silat atau jago karate, terus nantang-nantang, maju satu persatu, atau bahkan kamu 3 lawan 1 aku. Nanti dulu, kekuatan itu terbatas. Bisa saja jangankan 1 lawan 3, yang banyak itu bisa kalah dengan yang sedikit. Seperti ceritanya Nabi Daud, tentaranya Tolut, yang di situ ada Nabi Daud melawan Jalut. Tentara Jalut banyak, sedang tentaranya Tolut tinggal sedikit karena setelah menyeberang sungai mereka tidak sanggup lagi berjalan untuk melanjutkan peperangan. Tapi mereka yang tetap beriman, yang tetap tangguh, mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kok kelompok sedikit yang bisa mengalahkan kelompok banyak atas izin Allah.
Jadi biidznillah, jangan lupa bahwa kalau saat ini kamu bisa pergi ke masjid sejauh itu, alhamdulillah, ini biidznillah, atas izin Allah. Ya, ini ada teman kita yang jauh berjalan, jalannya pelan-pelan. Kalau kita lihat setiap langkahnya dia itu pahala, setiap langkah dia pahala. Yang rumahnya jauh, yang rumahnya dekat, alhamdulillah rumah saya dekat. Tapi ketika melihat, teman yang rumahnya jauh itu ternyata pahalanya besar. Tahu gitu aku rumahku jauh aja dari masjid. Tapi ketika jauh nggak berangkat ke masjid. Itu kadang-kadang kita begitu. Nah, saya mau ngasih contoh bahwa di dunia ini pun kita tidak punya kekuatan kecuali diberi oleh Allah. Seperti yang saya contohkan, bayi tidak punya kekuatan. Ketika dewasa dia menjadi kuat, kemudian nanti menjadi lemah. Menjadi lemah itu tidak harus dalam waktu bertahun-tahun, bisa saja dalam waktu 1 detik tiba-tiba kena stroke, lumpuh, udah habis, kekuatan nggak ada. Ya, jadi begitu gampang Allah mencabut. Maka kalau kita misalnya, mumpung aku masih kuat, aku jalan. Nah itu betul-betul kita sadari, Allah nyabut kekuatan saya ini gampang kok, dalam 1 detik, gitu hilang. Ya, nah, bagaimana pemahamannya bahwa kita nggak punya kekuatan? Kan kita ini sholat pakai tenaga, bukankah itu kekuatan kita? Dulu ada polemik, ya, polemik di antara para ulama. Mereka pinter-pinter. Nah, mulai dari dulu pun ada ulama yang pro penguasa. Kalau ulama pro penguasa, mereka pinter mengambil dalil untuk membenarkan penguasa. Sebagaimana kita baca cerita sejarah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, itu tidak ada lagi khalifah, yang ada raja. Raja itu Bani Umayyah, umumnya orang mengatakan gak ada yang soleh kecuali satu, Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat setelah 80 tahunan kerajaan ini jatuh, kemudian diambil alih oleh Bani Abbas atau disebut Abbasiyah. Ini juga begitu, raja-rajanya tidak ada yang soleh kecuali satu, Harun ar-Rasyid. Jadi penguasa zalim itu memang biasa dari dulu, itu masih mending. Yang lebih kejam lagi kan seperti Fir'aun, itu raja, Namrud itu raja, itu zalim. Nah, ketika kerajaan itu Islam, yang nanti akan ada ulama-ulama yang mendukung penguasa. Kalau namanya mendukung, apapun yang dikatakan atau yang dilakukan oleh penguasa diiyakan. Oh benar itu, benar itu. Ya, kita menyaksikan saat ini begitu kan. Benar itu. Cuma biasanya kan itu ada keuntungan, ya, ada keuntungan. Kalau sekarang kira-kira mereka itu dapat gaji lah, mau forward WA aja dapat gaji. Apalagi yang ngarang bikin film, video begitu, itu gajinya lebih besar. Nah, dulu ulama-ulama, misalnya para ulama itu membela raja yang zalim, mengutip ayat Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Allah, engkaulah raja di raja, rajanya para raja. Engkau memberi kerajaan, memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau membuat seseorang mulia kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Artinya apa? Kekuasaan, dia bisa menjadi raja itu karena dipilih oleh Allah. Karena tu'til mulka man tasha. Jadi sezalim apapun dia itu dipilih, ditunjuk oleh Allah.
Kalau dia ditunjuk oleh Allah sezalim apapun, ya kita nggak boleh protes. Karena protes kepada dia sama dengan protes kepada yang mengangkat. Jadi ini pakai dalil Al-Quran, membela raja menggunakan ayat Al-Quran. Masya Allah. Terus itu kan seperti tesis. Ada orang mengutip Al-Quran nggak bisa. Ada ayat begini loh, misalnya mayya'mal salihan, siapa yang berbuat saleh dan dia beriman, maka dia akan diberi pahala, dimasukkan surga. Siapa yang berbuat jahat masuk ke neraka. Jadi setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan tindakan atau perilakunya sendiri. Kalau dia berbuat baik, ya dia diberi imbalan baik. Raja, kalau dia berbuat zalim, ya dia akan dibalas, dia akan dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu, Tuhan atau Allah itu memberi kita kekuatan. Kemudian kekuatan yang kita diberi oleh Allah itu, kita diberi hak otonom. Ya, diberi hak otonom untuk menggunakan apa terserah saya. Dengan begitu, memang kekuatan dari Allah, maka ketika saya menggunakan kekuatan itu, saya pakai untuk perbuatan baik, saya akan dibalas baik. Tapi kalau saya melakukan perbuatan buruk, ya saya akan dibalas dengan buruk. Karena saya sudah diberi kekuatan, diberi kemampuan, saya manfaatkan dengan baik atau saya salah gunakan. Jadi logis gak ini? Logis kan? Terus yang ini nggak bisa ya, mempertahankan dalil tadi. Ini juga pakai dalil dari Al-Quran, gitu. Terus yang benar yang mana? Ini orang yang antitesa tadi betul-betul menggunakan akal, ya, menggunakan logika. Kalau seorang itu jadi raja, kemudian dia zalimnya itu dibuat oleh Allah, ya kan, karena dia menjadi raja yang menuju Allah. Dia zalim, yang membuat dia zalim juga Allah. Kalau dia dibuat oleh Allah menjadi orang yang zalim, kemudian dia masuk neraka, berarti Allah zalim. Yang membuat dia zalim kan Allah. Kenapa Allah membuat orang itu zalim kemudian disiksa? Ya kalau Allah membuat dia zalim, ya jangan dihukum dong. Udah itu kalau diteruskan, setan itu yang membuat jahat siapa? Yang membuat setan sombong itu siapa? Yang membuat kan Allah. Ya kalau begitu dia itu utusan Allah. Ya kan? Kalau dia utusan Allah, ya tidak akan disiksa. Enggak jalan logikanya. Ya, enggak mungkin. Lalu yang ini mengatakan itu tadi, kita diberi kecerdasan, kita diberi kekuatan, kemudian Allah memberi kita hak otonom yang bisa kita gunakan. Pemberian Allah itu untuk apa saja tergantung saya. Saya diberi hak memilih misalnya tangan saya gunakan untuk menolong orang, berbuat baik, maka karena itu keputusan saya mendapatkan imbalan. Tapi kalau saya menggunakan tangan saya untuk memukul orang, menyakiti orang yang tidak berbuat salah, yang tidak semestinya saya pukul, maka saya dapat hukuman. Logis kan Pak ya? Kalau bapak-bapak suruh pilih yang mana? Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu juga disebut Jabariyah. Jabariyah karena menganggap Allah itu Maha Jabbar, memaksa. Karena Allah itu memaksa, kita itu melakukan apapun ya terpaksa. Ya. Bapak-bapak duduk di situ, ya terpaksa, memang Allah membuat saya begini gitu. Itu Jabariyah. Nah yang ini kita diberi kekuasaan. Oleh karena itu dia kelompok ini disebut Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Ini orang ini umumnya
menggunakan atau mendewakan logika. Hati-hati kalau kita mendewakan logika. Logika harus kita pakai, tapi tidak boleh kita dewakan. Kita tidak boleh memberi porsi yang melebihi dari yang seharusnya. Ada orang yang melihat, no, dia mengutip ayat Quran itu benar, yang itu mengutip ayat Quran benar. Nggak bisa kamu mengakui kamu benar, yang lain salah. Nggak bisa, karena kamu mengatakan bahwa yang lain salah, Qurannya salah. Kamu menyalahkan Quran. Yang ini, kalau kamu memakai yang ini secara ekstrim, kamu menganggap ayat itu juga salah. Padahal kita harus mengimani Al-Quran semua. Lalu dibuatlah semacam kompromi antara dua tesa tadi. Jadi kita diberi kekuasaan oleh Allah, tetap kekuasaan itu yang memiliki Allah. Kemudian kita diberi hak memilih. Beri hak memilih. Beri hak memilih itu berarti diberi kemerdekaan, kebebasan. Kebebasan memilih ini kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu, di situ ada tanggung jawab. Karena sebelum kita melakukan perbuatan apapun, baik maupun buruk, kita tuh mengambil keputusan dulu. Nah, keputusan itu adanya di kecerdasan. Maka syarat seseorang itu diminta bertanggung jawab itu kalau ada kecerdasan, yang orang menyebutnya orang itu berakal sehat. Orang itu disebut mukallaf kalau dia umurnya sudah mencapai umur dewasa. Dewasanya ini relatif ya, si laki dan perempuan berbeda. Kemudian dan berakal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang gila, misalnya hari ini dia sehat, terus nanti malam setelah Isya dia gila 3 hari. Setelah 3 hari dia sehat kembali, entah diobati atau tidak, pokoknya terus sehat kembali. Orang ini setelah sehat harus mengqadha sholatnya yang 3 hari nggak? Mengqadha nggak, Pak? Tidak, karena pada waktu 3 hari itu dia tidak punya akal, tidak harus bertanggung jawab. Ya, jadi karena kita diberi akal, kita diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan kita itulah, di situ harus ada tanggung jawab. Kalau kita mengambil keputusan yang baik, maka kita dibalas dengan baik. Kalau mengambil keputusan yang buruk, dibalas yang buruk. Bagaimana dengan orang yang dipaksa? Oh, dipaksanya lihat. Kalau dipaksanya itu ancamannya dibunuh, ya, contohnya itu misalnya Ammar bin Yasir, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Ini tiga-tiganya budak, karena hukum waktu itu, hukum jahiliyah, kalau ada bapak ibu budak, kawin, punya anak, anaknya otomatis jadi budak. Nah, ini mereka budaknya Umayyah. Umayyah itu tokoh Mekah yang memusuhi Rasulullah SAW sampai mati. Ya, Umayyah itu bapaknya, kakeknya Muawiyah, ya, kakeknya Muawiyah. Ya, kakeknya Muawiyah. Terus, nah ini Sumayyah dan suaminya Yasir dan juga anaknya dipaksa suruh mengingkari Nabi Muhammad, suruh menjadi kembali musyrik kembali. Tapi bapak ibunya Yasir dan Sumayyah mengatakan kepada Ammar yang masih muda, Ammar, menurut Rasulullah SAW, kalau kita dipaksa, kita boleh memilih. Kita mempertahankan iman, kita dibunuh, atau kita mengucapkan kemusyrikan tetapi hanya di mulut tapi tidak sampai di hati. Kalau kita seperti itu mungkin kita selamat. Lalu bapak ibunya mengatakan, karena kami sudah tua, sudah tidak sanggup menolong Rasulullah SAW, kami memilih mati saja.
disiksa sampai mati boleh, terserah. Tapi kamu masih muda, pilihlah pilihan kedua. Terus benar bapak ibunya dibunuh dengan sadis sekali. Kemudian Ammar disiksa mirip-mirip dengan Bilal. Kemudian disiksa sambil diikat. Rasulullah lewat. Bagaimana Ammar? Sabar Ammar. Ammar tidak berani menatap Rasulullah SAW. Kenapa kamu tidak berani menatap aku? Saya malu Rasulullah, saya sudah melanggar. Apa itu? Saya tadi mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kemusyrikan karena saya diancam. Jawab Rasulullah apa? Nanti kalau kamu Umayyah datang lagi, kamu diancam, disiksa begitu, ulangi kata-katamu. Jadi kalau kita terpaksa itu meskipun mengucapkan yang menyebabkan musyrik, asal hatinya tetap beriman, itu nggak apa-apa. Nah, itu berarti kan kebebasan berpikir itu di situ letak tanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, misalnya gila tadi hilang kemampuan berpikir atau dipaksa untuk dibunuh, dia tidak punya pilihan, maka dia tidak harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kita mesti ketika diberi kekuatan oleh Allah, kita hati-hati. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, dua kelompok. Kelompok yang logik, yang logis banget ini, di antara mereka ada seorang yang alim, namanya Zamakhsyari. Dia terkenal ahli bahasa. Dia hafal Quran. Dia ahli hadis. Ya, artinya itu banyak hafal Quran dan banyak hafal hadis. Dia memilih yang logis tadi. Dan karena dia pinter bahasa, dia sulit ditaklukkan secara dialog. Yang bisa mengalahkan itu seorang wanita. Ini Pak Dadang jangan tidur, Pak. Ada seorang wanita gadis cantik sekali. Ya, dia bilang, aku tidak mau kawin kecuali dengan Zamakhsyari. Aku mau menundukkan dia, menundukkan pendapatnya dia yang Mu'tazilah. Jadi yang mengandalkan logis tadi disebut Mu'tazilah juga. Mu'tazilah itu artinya menyimpang. Benar, karena dia cantik dan Zamakhsyari tertarik, nikahlah mereka. Di malam pertama, ini saya pernah cerita pada teman-teman mahasiswa dulu, saya cerita tentang Zamakhsyari begini. Ada kata-kata yang menjadi populer di kalangan mahasiswa. Ya, mahasiswa kan umurnya umur segitu ya. Terus si istrinya itu bilang, ya Syekh, jami'ni. Kasarnya, ayo aku siap. Halal kan? Terus dilakukanlah itu. Setelah dilakukan, kan terus istirahat. Istrinya, Syekh, jami'ni. Istilah jami' ini menjadi populer. Jami'ni. Diulang lagi. Entah berapa kali, dia nggak sanggup lagi. Laisali biqwah. Aku tidak kuat lagi. Nah, di situ main ini istri wanita ini. Di mana kekuatanmu? Kamu bilang Allah memberi kamu kekuatan dan kamu menggunakan kekuatanmu sesuka kamu. Mana kekuatanmu? Itu ya dicecar terus. Akhirnya ya deh, aku mengakui. Jadi dia lalu menyadari bahwa pendapat dia salah, terlalu kaku, dia mengambil jalan tengah. Nah, jalan tengah ini yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mau mengingkari satu ayat pun, ini mesti digabung, dikombinasikan pemahamannya bagaimana. Ya, terus dia sadar, lalu dia bergabung dengan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Habis itu dia menulis buku tafsir. Dia kan orang Ahlussunnah, tapi namanya pikiran itu nggak bisa langsung hilang, Pak. Masih ada bekas-bekasnya. Maka kalau kita baca tafsirnya dia, hati-hati ya. Dan saya karena kepingin belajar,
bukunya pun saya beli, ya, karena saya kepingin tahu pemikiran dia gimana sih. Nah, ulama bilang hati-hati ya kalau membaca tafsirnya, namanya Al-Kasyaf, itu terkenal itu Al-Kasyaf. Para ulama yang ahlu sunnah pun yang datang generasinya setelah dia itu banyak mengutip Zamakhsyari, tetapi hanya di bidang bahasa, tidak mau mengutip yang di bidang akidah, karena akidah dia tuh riskan, ya, ada yang menyimpang. Jadi ini sikap para ulama, meskipun dia punya pendapat menyimpang di dalam bukunya itu, kalau di bukunya itu ada prinsip-prinsip atau keterangan-keterangan yang bisa diambil, maka dikutip sambil menyebut ini pendapat Zamakhsyari di Al-Kasyaf. Biasanya kalau menyinggung masalah bahasa, karena dia memang ahli bahasa. Nah, ini kita kan suka mendengar teman-teman kita, ya, kita ini, karena Zamakhsyari itu, oh dia Mu'tazilah, jangan, buang. Jangan. Di antara bukunya itu ada pendapat-pendapat yang bagus. Maka yang dia tidak bagus ya jangan diambil, tapi kita pelajari supaya kita punya wawasan. Ya, saya kasih contoh yang paling berbahaya di bukunya Zamakhsyari ini, antara lain ini. Ayat Quran itu kita membacanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara kepada Musa dengan betul-betul berbicara. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Saya bacanya hu, saya kasih tekanan. Kalau dibaca hu itu berarti dia subjek. Ya, subjek. Kalau subjek artinya Allah yang mengajak Nabi Musa berbicara. Menurut Zamakhsyari nggak masuk akal. Karena apa? Allah itu berbicara tidak memakai suara, tidak pakai kata-kata, tidak pakai bahasa kita. Bagaimana Nabi Musa bisa paham kalau diajak berbicara dengan Allah? Itu bukan Allah yang mengajak bicara, tapi Musa yang mengajak bicara. Jadi di Quran itu kita bacanya Allah yang mengajak bicara, tapi menurut dia nggak masuk akal. Musa yang ngajak berbicara, maka membacanya diubah. Tadi wa kallamallahu dibaca wa kallamallaha. Ha itu objek. Wa kallamallaha Musa taklima. Musa mengajak Allah berbincang-bincang. Nah, ini berani nih mengubah Al-Qur'an. Padahal ada ayat lain yang nggak bisa diubah. Idnadahu rabbuhu, ketika Tuhannya memanggil dia, nggak bisa itu pakai rabbahu, itu nggak bisa, karena ada hu. Ketika memanggilnya, nya itu siapa? Berikutnya disebut rabbuhu, Tuhannya, berarti nya itu adalah Nabi Musa sebagai objek. Jadi salah kalau pemahamannya itu wa kallamallaha Musa, itu salah. Mestinya wa kallamallahu Musa taklima.